Halo, saya Prilly Maria Wolf, NPM C1 Channel 18198. Di video kali ini, saya akan melanjutkan video inventory saya yang sebelumnya. Berikut ilustrasinya ini adalah perbandingan antara income statement asumsi FIFO dan average cost di Ishikawa Electronics. Untuk sales begini, inventory, purchase, dan cost of goods available for sale itu nilainya sama. Yang berbeda itu hanya di ending inventory-nya. Mengapa ending inventory antara asumsi FIFO dan asumsi average ini berbeda? Karena asumsi FIFO itu dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan terakhir. Sedangkan untuk average cost ini dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Dan untuk LIFO sendiri itu dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan awal. Untuk ending inventory masing-masing asumsi ini, FIFO menghasilkan ending inventory yang paling besar karena FIFO mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan terakhir. Dan harga terakhir itu yang paling tinggi dalam kondisi inflasi. Karena dalam kondisi sekarang, makin lama harga makin meningkat. Dan untuk average cost itu, ending inventory-nya nilainya sedang, dan untuk LIFO ending inventory-nya itu lebih rendah. Selanjutnya yang dicari di sini adalah cost of goods sold atau HPP, harga pokok penjualan, dengan cara mengurang cost of goods available for sale dengan ending inventory. Untuk asumsi FIFO, COGS-nya itu adalah sebesar 6.200, dan untuk asumsi average cost itu adalah sebesar 6.600, dan untuk asumsi LIFO itu pasti COGS-nya itu lebih tinggi nilainya daripada FIFO dan average cost dikarenakan pengurang ending inventory-nya ini lebih rendah. Gross profit untuk FIFO adalah sebesar 5.300 dan untuk average cost adalah sebesar 4.900 dikurang dengan operating expense masing-masing sebesar 2.000. Dapatlah income before income tax adalah sebesar 3.300 untuk FIFO dan 2.900 untuk average cost. Dan untuk income tax expense, di sini berlaku pajaknya itu sebesar 30%. Jadi 30% dari 3.300 adalah sebesar 990, dan 30% untuk 2.900 adalah sebesar 870. Dapatlah net income-nya 2.310 untuk FIFO dan 2.030 untuk average cost. Walaupun di ilustrasi ini asumsi LIFO tidak ada, tapi di sini terbukti bahwa LIFO menghasilkan pajak yang dibayarkan paling kecil. Mengapa pajak yang dibayarkan paling kecil? Dikarenakan LIFO menghasilkan laba yang paling rendah. Dan kenapa LIFO menghasilkan laba yang paling rendah? Dikarenakan HPP LIFO yang tinggi, karena ending inventory LIFO yang rendah. Jadi inilah perbandingan dari dampak penggunaan asumsi arus perolehan terhadap pajak yang dibayarkan dan juga laba bersih. Kita lanjut di pernyataan pengaruh laporan keuangan. Keuntungan utama metode FIFO adalah bahwa dalam periode inflasi, harga pokok yang dialokasikan ke persediaan akhir akan mendekati harga pokok saat ini. LIFO tidak menghasilkan harga pokok saat ini, jadi informasinya tidak relevan, makanya tidak diperkenankan oleh IFRS. Dan kelemahan metode biaya rata-rata adalah bahwa dalam periode inflasi, harga pokok yang dialokasikan pada persediaan akhir kemungkinan kurang dibebankan dari harga pokok saat ini. Pengaruh pajak dalam periode inflasi untuk FIFO, persediaan, dan laba bersih lebih besar, dan untuk average cost, pajak penghasilan yang lebih rendah. Penggunaan arus biaya secara konsisten. Metode harus digunakan secara konsisten untuk meningkatkan kemampuan dapat dibandingkan. Meskipun konsisten diutamakan, perusahaan dapat mengubah metode pembiayaan persediaan. Biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Saat nilai persediaan lebih rendah dari harga pokoknya, perusahaan dapat mencatat write down persediaan ke nilai realisasi bersih pada periode di mana penurunan harga terjadi.
Nilai realisasi bersih merujuk pada jumlah di mana perusahaan perkiraan dapat direalisasikan atau diterima dari penjualan persediaan. Selanjutnya adalah kesalahan persediaan pada laporan laba rugi. Kesalahan yang berdampak pada laporan laba rugi ada dua akun. Akun yang pertama itu terletak pada harga pokok penjualan, dan yang kedua itu laba bersih atau net income. Kesalahan dalam penilaian persediaan bisa pada persediaan barang dagangan awal, beginning inventory, atau persediaan barang dagangan akhir, ending inventory. Bentuk kesalahan itu cuma ada dua, under value atau over value. Dampak kesalahan pada HPP dan net income atau laba bersih itu juga ada dua. Kalau nggak under value, ya over value. Kesalahan persediaan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih dalam dua periode. Sekali lagi, dalam dua periode. Kesalahan pada persediaan akhir periode berjalan akan memiliki pengaruh yang berlawanan pada laba bersih periode akuntansi berikutnya. Selama 2 tahun, laba bersih benar karena kesalahan yang saling mengimbangi. Persediaan akhir tergantung pada keakuratan penentuan dan penilaian persediaan secara keseluruhan. Di sini ada ilustrasi untuk kesalahan persediaan. Ada 2 tahun, 2011 dan tahun 2012. Udah lengkap, ada kesalahannya dan ada perbaikannya atau nilai seharusnya. Yang salah di sini atau kesalahannya terdapat pada ending inventory. Dicatat ending inventory-nya itu adalah sebesar 12.000, padahal nilai seharusnya itu adalah nilai sebenarnya itu adalah 15.000. Jadi dicatatnya itu lebih rendah 3.000 dari nilai yang seharusnya. Dan ending inventory ini akan berpengaruh pada gross profit dan net income. Lihat di sini ada gross profit-nya dan net income-nya. Untuk mencari cost of goods sold, tentunya harus dikurangkan cost of goods available for sale dengan ending inventory. Karena ending inventory-nya ini salah, jadi cost of goods sold-nya juga salah. Jadi cost of goods sold dicatat sebesar 48.000, tapi nilai sebenarnya itu adalah sebesar 45.000. Dan gross profit-nya juga 32.000, dan padahal nilai sebenarnya itu adalah 35.000. Operating expense-nya masing-masing 10.000, dan dapatlah hasilnya net income itu adalah 22.000, dan yang benarnya itu adalah 25.000. Jadi hasil net income-nya ini lebih rendah 3.000 dari nilai sebenarnya. Tapi ending inventory yang tahun 2011 atau tahun yang berjalan ini akan menjadi beginning inventory atau persediaan awal untuk tahun berikutnya. Jadi ending inventory ini akan menjadi persediaan awal untuk tahun 2012. Bisa dilihat di sini, persediaan awal untuk tahun 2012 adalah 12.000. Kesalahannya itu 12.000, dan nilai sebenarnya itu adalah 15.000. Dan untuk net income di tahun yang berikutnya atau tahun 2012, bisa dilihat sendiri kesalahannya itu adalah sebesar 13.000, dan nilai aslinya itu atau nilai yang sebenarnya itu adalah 10.000. Jadi dia tuh lebih besar 3.000 dari nilai yang sebenarnya. Kalau di tahun yang sebelumnya itu dia lebih rendah 3.000, dan untuk tahun yang berikutnya itu adalah lebih besar 3.000. Jadi kesalahan tahun 2011 ini tertutupi di tahun 2012. Walaupun kedua tahun ini salah, persediaannya ini salah, tapi dampak kesalahan itu terhadap net income adalah 0 untuk dua periode ini. Kenapa? Karena nilai persediaan akhir akan menjadi nilai
persediaan awal untuk tahun berikutnya. Lanjut di pengaruh laporan posisi keuangan. Pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan ditentukan menggunakan persamaan akuntansi, yaitu di sini untuk mencari HPP atau cost of goods sold dibutuhkan beginning inventory ditambah dengan cost of good purchase, dan hasilnya itu cost of good available for sale dan dikurang dengan ending inventory, dan hasilnya dapat cost of good sold. Di sini kesalahan persediaan akhir itu ada terlalu tinggi dan terlalu rendah. Saat kesalahan persediaan akhir terlalu tinggi, asetnya itu menjadi terlalu tinggi dan kewajiban itu tidak berpengaruh, dan untuk ekuitas dia menjadi terlalu tinggi nilainya. Saat kesalahan persediaan akhir terlalu rendah, untuk aset terlalu rendah nilainya, untuk kewajiban tidak terpengaruh, dan untuk ekuitas nilainya juga terlalu rendah. Penyajian laporan posisi keuangan. Persediaan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Laporan laba rugi itu sebagai harga pokok penjualan. Ada kemungkinan diungkapkan: 1. Klasifikasi persediaan penting. 2. Basis akuntansi atau harga pokok atau biaya terendah atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dan yang ketiga itu metode biaya atau identifikasi khusus, FIFO atau biaya rata-rata. Analisis menggunakan perputaran persediaan. Manajemen persediaan merupakan dua mata pedang. 1. Tingkat persediaan tinggi dapat menyebabkan nilai buku yang tinggi, atau contohnya itu investment, storage, insurance, obsolescence, and damage. Yang kedua itu tingkat persediaan rendah dapat menuntun kehabisan persediaan dan kehilangan. Untuk penyajian dan analisis laporan pada perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu mengukur jumlah berapa kali rata-rata persediaan dijual selama periode. Rumus inventory turnover itu COGS, HPP atau cost of goods sold itu dibagi dengan average inventory. Dan yang kedua untuk hari persediaan atau days in inventory, yaitu mengukur rata-rata hari persediaan disimpan atau di tangan. Rumus days in inventory yaitu 365 hari dalam setahun dibagi dengan inventory turnover. Selanjutnya ada perkiraan persediaan untuk metode laba bruto atau gross profit method. Metode laba bruto memperkirakan harga pokok persediaan akhir berdasarkan tarif laba bruto pada penjualan bersih. Untuk mencari perkiraan harga pokok persediaan akhir, di sini ada dua step. Step pertama itu penjualan bersih dikurang dengan perkiraan laba bruto untuk mencari hasil perkiraan harga pokok penjualan. Dan selanjutnya, harga pokok barang yang tersedia dijual dikurang dengan hasil step 1, perkiraan harga pokok penjualan, dan dapatlah hasil perkiraan harga pokok persediaan akhir. Yang kedua ada metode persediaan eceran. Perusahaan mengaplikasikan persentase biaya eceran untuk persediaan akhir untuk menentukan harga pokok persediaan. Untuk mencari estimasi persediaan akhir harga pokok itu ada 3 step. Step yang pertama itu barang yang tersedia harga eceran dikurang dengan penjualan bersih, dapatlah hasil persediaan akhir harga eceran. Step kedua, barang yang tersedia harga pokok dibagi dengan barang yang tersedia harga eceran, dapatlah hasil rasio harga pokok eceran. Hasil step 1 dan step 2 itu dikalikan persediaan akhir harga eceran dikali dengan rasio harga pokok eceran. Baiklah, demikian video penjelasan saya mengenai inventory yang kedua, dan jangan lupa untuk menonton video inventory sebelumnya agar bisa lebih paham jelas mengenai inventory. Linknya ada di description box. Demikian video saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Prilly Maria Wolf, NPMC 1 channel 18198, pamit mundur diri. Bye.